Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa nafa'akum daraini amin ya rabbal alamin. Faslun, ini fasal. Ayo mulai diartikan. Fi faraidil wudu'i, tentang fardu wudu. Tentang fardu wudu. Hafif, halu. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Awas. Masuk semua. Alhamdulillah. Siapa yang masih belum betah? Ya Umar. Kenapa Umar masih belum betah? Kan kita sedang berada di jalan Allah. Nah. Azka, belum juga. Kenapa Azka? Hah? Oh, kan pesantren juga rumah kita. Rumah kita sendiri. Ya, Azka. Sabar dulu ya. Barang siapa itu kan orang yang pepatahnya Imam Syafi'i itu orang yang tidak capek dalam menuntut ilmu, niscaya dia akan menikmati kebodohannya seumurnya. Nabi pernah bersabda, la yustata'ul ilmu birahatil jasad atau birahatil jism. Ilmu itu tidak akan bisa kita dapatkan dengan rebahan. Ya, kamu rebahan di rumah megang handphone nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmu apa. Tapi kamu di sini duduk dengerin guru menjelaskan ibadah, insya Allah dapat ilmu. Rafif kenapa duduk sendiri, Rafif kamu? Sini kamu, mejanya bawa sini. Sini dekat saya. Sini. Mejanya bawa sini. Sini ya. Orang teriak-teriak gitu, saya suka orang. Kaos kakinya mana? Ayo. Oh iya, lupa. Prasetyo, Kaifalu Prasetyo. Kita ya, insya Allah ya, ada kakaknya. Kamu kakaknya apa nih? Adik. Ada adik kamu. Nah, di sini. Masya. Jangan gitu. Gak ketimbang sendirian di sono kan, nanti takutnya tiba-tiba hilang. Saya nggak tahu kan. Ini apa ini ya? Ya salah. Sini. Sampah dari rumah. Sampah atau yang buat nendang-nendang. Kenapa? Agak ada. Razia. Kenapa tempat pensilnya kenapa? Tidak ada, cuma nama doang. Cuma nama ada doang. Udah Nabil. Udah kelar razia. Furudul wudu'i, adapun fardu wudu. Furudul wudu'i, adapun fardu wudu. Fardu wudu.
Railan ya. Cilok. Oh, pada tuh. Ada 6. Lah ya, Ada 6 ya. namanya kurang pas. Namanya yang bagus gitu loh. Mana namanya cilok. Ada namanya lagi dulu pernah itu ada namanya yang anak kelas saya itu namanya Jotun. Jotun apa Jotun? Merek cat itu namanya Jotun. Cek ada tuh kalau gimana? Sitatun ada 6. Sitatun ada Pertama. ya, sitatun ada 6. Al awalu adapun yang pertama. Kalau pertama dong. Adapun yang pertama. Iya. An-niyatun niat. Tahu, sama itu kata rambut. Rambut saya, soalnya rambut saya itu kalau rambutnya pendek ke atas jabri, makanya nggak dikupas. Asani adapun yang kedua. Asani adapun yang kedua. Nabil Habib Umar Nabil di hari Minggu di Cidodol. Habib Umar, tahu Habib Umar bin Hafiz? Tahu. Yang warna oranye. Kapan? Hah? Gak denger saya. PHVK kenapa? Iya, ini. Ya makanya dihafalin nanti saya tentuin nanti. Ya yang saya suruh apa? Oh, faslun. Apa siapa? Gambar. Astagfirullahaladzim. Udah. Udah. Jangan nggak usah. Yang penting diri masing-masing kalian. Jangan coret-coret tembok, jangan coret-coret meja, jangan coret-coret baju orang lain. Udah ya. Udah. Kalian udah mulai kelas 7, udah mulai dewasa lagi ya. Ya. Asani adapun yang kedua ghuslul wajhi membasuh muka. Basuh muka atau membasuh wajah. Membasuh muka atau wajah. Asalisu adapun yang ketiga. Ya ada ini. Asalisu adapun yang ketiga ghuslul yadaini. Membasuh kedua tangan. Ghuslul yadaini. Membasuh kedua tangan. Ma'al apa ini? Ma'al mirfaqaini beserta dua siku. Ma'al mirfaqaini beserta dua siku. Ar-rabi'u adapun yang keempat. Mashu syai'in mengusap sebagian. Mashu syai'in mengusap sebagian.
Minar roksi dari kepala. Minar roksi dari kelapa. Dari Dari kepala. Ya, tetap salah. Wal al-khamisu adapun yang kelima. Al-khamisu adapun yang kelima. Waslur rijlaini membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini beserta mata kaki. Dua mata kaki. Beserta dua mata kaki. Membasuh kedua kaki ma'al ka'baini beserta kedua mata kaki. As-sadisu adapun yang keenam. At-tartibu tertib garis miring atau garing. Garing garis miring. Ya Umar ya. Garing apa garing? Apa tadi? Berurutan. Tertib garing berurutan. Faslun ini fasal. Faslun ini fasal. Ya. Fin niyati tentang niat. Fin niyati tentang niat. Wa tartibi dan tertib. dan tertib. Tertib garing Dan tertib. Dan tertib yang berurutan. Maksud daripada niat itu gimana? Dan maksud daripada tertib itu bagaimana? Tuh. An-niyatu adapun niat. An-niyatu adapun niat. Qasdus syai'i menyengaja sesuatu. Menyengaja sesuatu. Qasdus syai'i menyengaja sesuatu. Muqtaranan yang disertai. Muqtarinan atau muqtaronan yang disertai. Bifi'lihi dengan pekerjaannya. Bifi'lihi dengan pekerjaannya. Bifi'lihi dengan pekerjaannya. Kalau menyengaja, qasdu, menyengaja itu tempatnya di mana? Hati. Ketika kita melakukan sesuatu dengan niat, nah itu namanya niat. Kita sudah dalam hati pengen apa, kita sekaligus melakukan, itu namanya niat. Wa mahalluha adapun tempatnya niat.
Wa mahalluha adapun tempatnya niat. Wa mahalluha adapun tempatnya niat al-qalbu. Hati. Al-qalbu hati, tempatnya di Wa talaffudu adapun melafadzkan niat. Wa talaffudu adapun melafadzkan niat. Biha dengan niat maksudnya. Biha dengan niat maksudnya melafadzkan niat. Sunnatun sunnah. Ya, sunnah. Kamu baca nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari itu sunnah. Yang wajib itu saat kamu di dalam, nanti saya jelaskan ya. Wa waktuha adapun waktu niat. Wa waktuha adapun waktu niat. Niatnya pas kapan nih? Tuh. Oh, niatnya habis johor. Ainda ghasli awwali juz'in saat membasuh bagian pertama. Ainda ghaslil awwali juz'in saat membasuh bagian pertama. Minal wajhi dari muka atau wajah. Saat membasuh bagian pertama minal wajhi dari wajah atau muka. Wa tartibu adapun tertib. Wa tartibu adapun tertib. Niat, definisi niat sudah. Nah, yang tertib maksudnya apa nih? Wa tartibu adapun tertib. Alla yuqaddama. Hendaklah tidak didahulukan. Ayo Rafiq. Alla yuqaddama. Hendaklah tidak didahulukan. Mudwun satu anggota. Mudwun satu anggota. Hendaklah tidak didahulukan. Mudwun satu anggota. Ala udwin atas anggota yang lain. Yang namanya berurutan ya mestinya harus urut. Mulai dari membasuh wajah atau membasuh telapak tangan saat sunnahnya itu sampai akhir. Jangan mendahulukan kaki dulu baru tangan. Gitu maksudnya, paham? Nah, ini mulai saya jelaskan ya tentang wudu. Keren. Ya. Hah? Ala hudwin atas anggota yang lain. Bedakan. Saya nggak akan menjawab pertanyaan atau apapun sebelum saya selesai menjelaskan. Ya. Ayo angkat kepalanya biar nggak ngantuk. Bedakan antara fardu wudu dengan sunnah wudu ya. Kalau fardu itu yang wajib dilakukan. Kalau nggak dilakukan, berarti wudunya sah nggak? Enggak. Kalau yang sunnah itu lebih baik dilakukan. Kalau nggak dilakukan, batal nggak wudunya? Enggak. Kalau sunnah ya, gitu. Nah ini di kitab ini dijelaskan fardunya wudu, sunnah wudunya dijelaskan nanti di kelas 8, gitu. Nggak dijelaskan di sini. Karena apa? Yang penting kalian atau kita semua tahu fardunya wudu dulu. Gitu. Nah, fardunya wudu di sini ada niat, ada 6 kan tadi. Kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala,
Membasuh kedua kaki lalu tertib. Hikmahnya apa nih sebelumnya nih? Kenapa tangan sama wajah sama sebagian kepala kemudian kaki? Hikmahnya apa? Karena 4 anggota ini ya 4 anggota itu apa saja tadi? Wajah, kedua tangan, kedua kaki dan sebagian kepala. Hikmahnya apa? Bahwa biasanya 4 anggota ini yang sering digunakan orang untuk berbuat dosa. Sehingga dengan wudhu itu menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan dari anggota-anggota tubuh kita. Nah, dikatakan di sini bahwasanya Nabi Adam dulu itu waktu sebelum makan buah khuldi itu kan menuju pohon buah khuldi itu kan pakai kakinya, ya enggak? Nah, kakinya makanya kita disyariatkan untuk membasuh kedua kaki. Lalu kemudian Nabi Adam mengambil buah khuldi dengan tangannya, ya kan? Kemudian Nabi Adam juga memakan dengan mulutnya. Kemudian sebagian kepala juga kena daunnya, daun pohon khuldi. Dari situlah timbul beberapa kesalahan yang dimana sering kita lakukan melalui tangan, mulut, bahkan telinga, bahkan mata, bahkan kaki. Itu kan sering kita gunakan untuk maksiat. Dengan wudhu semoga dosa-dosa kita itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Penyebabnya apa disyariatkan wudhu itu? Ya karena kita hadas, ya, hadas karena kita mau sholat makanya disyariatkanlah berwudhu untuk menunaikan ibadah sholat. Nah, nanti dijelaskan di situ bahwa ada nggak di sini saya lupa untuk hal yang membatalkan wudhu. Yang pastinya makan tidak membatalkan wudhu. Ya, makan itu tidak membatalkan wudhu. Gak batal wudhunya, tapi kita disunahkan untuk berkumur lagi, untuk tajdidul wudhu, untuk memperbarui wudhu, agar kita saat sholat tidak ada bekas-bekas makanan yang masih ada di mulut. Karena apa? Sedikit pun dari makanan saat kita sholat kemudian kita telan, batal sholat kamu. Sedikit pun makanan, ya. Tapi udah ngantuk kamu kalau di depan ternyata. Cuci muka. Cuma merem, cuci muka. Ayo. Fardhu wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat. Dalilnya yaitu innamal a'malu binniyat. Ada nggak hadisnya? Arba'in Nawawi. Fa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan begitu ya. Sah tidaknya amal itu tergantung niat. Makanya dalam wudhu kamu kalau nggak ada niatnya batal wudhu kamu. Begitu. Nah, kapan? Nah, ini dijelaskan di pasal selanjutnya bahwa niat itu saat wudhu itu saat berbarengan dengan membasuh wajah. Karena itu yang fardu. Tapi kadang-kala waktu kecil kamu kan dilatihkan sebelum kamu membasuh ke telapak tangan, bilang dulu nawaitul wudhu ali rafil hadas kan? Hah? Waduh, itu nggak sah namanya wudhunya. Jadi wudhunya itu sebelum kamu membasuh kedua tangan kamu baca nawaitul wudhu. Bismillah itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu ali rafil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Nah, saat kamu membasuh tangan masih belum. Berkumur masih belum. Nah, pas kamu membasuh wajah begini nih, dalam hati harus niat. Ya, siapa yang tidur ini? Dalam hati harus niat. Niatnya apakah pakai Arab Ustaz nawaitul wudhu? Enggak usah. Enggak usah pakai Arab. Karena yang namanya apa ada bahasa hati? Hati itu punya bahasa nggak hati? Bahasa apa? Cina. Bahasa Cina. Hah? Hati ada bahasanya nggak? Nggak ada. Makanya kamu boleh apa pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa. Makanya kamu ketika membahasnya, dalam hati tapi jangan tinggal lesan udah tadi. Pas begini dalam hati niat saya niat wudhu untuk menunaikan sholat. Dah kayak gitu cukup. Saya niat wudhu untuk menunaikan sholat atau saya niat wudhu karena menghilangkan hadas. Sudah cukup ya. Siapa yang tidur cuci muka semuanya. Ayo.
Jadi kita ingat ya niatnya pas kapan? Pas wudhu. Pas wudhu pas kapan? Membasuh muka. Niatnya apa aja? Boleh raful hadas, menghilangkan hadas. Boleh mensucikan dari hadas. Atau boleh mau sholat. Nah itu boleh. Saya niat wudhu karena mau sholat. Udah cukup kayak gitu ya. Bersuci untuk mau sholat. Ya. Hah? Saya niat fardu wudhu boleh. Tapi ada fardunya ya. Jangan hanya wudhu. Jangan wudhunya wudhu tajdidul wudhu. Tahu nggak tajdidul wudhu itu kamu udah punya wudhu tapi mau wudhu lagi. Itu namanya memperbarui wudhu. Tapi harus kamu jelaskan. Saya niat fardu wudhu. Nah itu baru boleh. Hah? Boleh. Udah kayak gitu boleh ya. Dia niat wudhu kan Allah Ta'ala. Saya niat dulu sholat. Hah? Saya niat. Maksudnya kamu mau baca Quran, terus kamu niatnya mau sholat. Saya niat ya kalau bisa kamu paling terbaik itu saya paling aman dengerin. Paling aman itu saya wudhu niat ngilain hadas sudah. Kalau ngilain hadas kan umum, bisa mau buat sholat, bisa mau buat baca Quran, bisa mau buat dan amalan-amalan yang lain ya yang membutuhkan wudhu ya. Yang paling afdol adalah apa? Niatnya bagaimana? Saya niat wudhu karena menghilangkan hadas. Paham? Yang kedua membasuh wajah, muka. Dengerin, ayo. Ini nanti ada praktek wudhunya ya. Kalau kalian nggak perhatiin saya praktek wudhu, nanti ada nilai praktek wudhu berkurang ya. Berkurang poin-poinnya. Yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah itu juga fardu. Batasannya di mana? Batasannya ada yang batasan dari atas sampai ke bawah, ada batasan dari kanan dan kiri. Batasan yang atas yaitu tumbuhnya rambut. Bagaimana yang gundul Ustaz? Ya dikira-kirain aja tumbuhnya rambut itu di mana? Ya, yaitu tempat tumbuhnya rambut sampai di sini nih. Gigi bagian terakhir nih. Ini jenggot, janggut atau jenggot apa? Dagu. Nah, dagu, jenggot, tempat tumbuhnya jenggot di sini ya. Tempat tumbuhnya gigi yang bawah ya. Di sini, paham? Atas sampai sini. Sedangkan kanan dan kiri yaitu di antara telinga kanan dan telinga kiri. Makanya kalau ketika kamu wudhu nih, kalau bisa dari atas, sunnahnya dari atas juga ya. Sunnahnya dari atas, kemudian kamu ratakan sampai sini, sampai telinga sini, lalu sampai ke bawah. Bagaimana yang punya jenggot yang tebal, itu juga disunahkan untuk di sela-selain. Kalau yang tebal, kalau yang kecil kayak gini ya enggak. Ya. Ayo kepalanya tolong jangan ditaruh di atas meja, kepalanya taruh di lemari kamar aja. Ya. Jadi harus ya. Pertama ada misalnya kumis harus dibersihin, lalu di sini dibersihin, ini juga dibersihin, harus kena air ya. Harus kena air ya. Yang ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku ya. Kalau kedua siku di sini kamu jangan membatasi sampai siku sini, tapi kalau bisa dipanjangin sampai sini atau ya pokoknya lebih lah. Karena takutnya di sininya kamu nggak kena. Kadang-kadang saya kemarin praktek yang kelas 8 aja basuhnya cuma begini, di sininya nggak kena, nggak sah. Siku itu batasannya sini, kalau bisa itu dipanjangin itu ada namanya sunahnya juga itu dipanjangin sampai sini kalau kena air. Dan dari atas itu dari sini airnya. Ya dialirin air sampai ke bawah. Bedakan juga antara mengusap dan membasuh. Ya, kalau mengusap kamu basahin tangan kamu, terus kamu usap, ini namanya mengusap. Tapi kalau yang namanya membasuh kamu tangkap airnya di tangan kamu, kemudian kamu alirin air ke wajah kamu. Paham? Paham? Hah? Dari kamar mandi. Terus selanjutnya mengusap sebagian kepala ya, sebagian kepala. Nah, sunnahnya kalau mengusap sebagian kepala
Itu dengerin. Mengusap sebagian kepala sunahnya bagaimana? Pertama tangan kamu basahin pakai air, gak usah pakai gini, tapi sebagian. Terus kemudian kamu begini, kamu tempelin begini, ininya nempel begini, ininya nempel sampai apa namanya? Sampai sini. Terus kamu alirin begini, lalu balik lagi. Satu, basahin lagi, gini, balik lagi. Dua, terus basahin lagi, yang ketiga begini. Paham? Hah? Yang botak cuma sekali aja cukup kalau yang botak. Ya, yang enggak yang gundul. Ya, yang gundul makanya yang gundul ya. Paham, paham. Nanti saya praktekkan atau nggak tahu kalau hari ini kalau enggak yang minggu depan ya. Paham? Paham? Paham belum yang membasuh kelapa? Kelapa. Mengusap kepala. Paham? Paham? Lalu kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Udah paham lah. Terus sunnahnya juga kamu membersihkan menyela-nyela. Kalau kamu pas membasuh kedua telapak tangan kan di sela-sela begini. Begitu juga kalau yang kaki itu di sela-sela. Kalau yang kaki kanan dengan di sela-sela dengan tangan kiri. Kalau yang kaki kiri di sela-sela dengan tangan kanan. Paham? Terus yang terakhir adalah tertib. Tertib itu apa? Ya berurutan dari membasuh kepala, membasuh muka sampai membasuh kaki. Paham sampai sini? Apa sih? Sampai paham? Nah, diantaranya sunah-sunah wudhu banyak. Ada membaca basmalah sebelum niat. Kemudian siwak. Nah, memakai siwak ada yang pernah dengar namanya siwak? Pernah. Siapa ada yang punya? Saya pernah baik. Alhamdulillah kalau udah punya. Besok saya bawakan dulu. Saya pernah baik. Terus membasuh kedua tangan, berkumur, menghirup air ke hidung. Tadi itu kita begini itu. Sebenarnya kalau kamu membasahin begini, diginiin juga sah aja. Tapi kita jadinya sunnah juga itu mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Itu tadi yang saya praktekin itu namanya udah sunnah. Karena kepalanya udah kena semua. Tadi begini contohnya. Ya. Kemudian mengusap mengusap telinga itu juga sunnah. Mendahulukan yang kanan, tangan kanan dulu baru tangan kiri. Itu yang ada anggotanya ada dua, ya. Misalnya tangan kanan, tangan kiri, telinga kanan, telinga kiri atau misalnya bareng juga nggak apa-apa. Lo dulu gimana itu? Langsung dua kalau emang wajah itu kalau basuh wajah kamu setengah dulu gini kanan dulu. Kan enggak, ya enggak. Kemudian berturut-turut, kemudian juga sunnahnya juga itu digosok-gosok begini ya. Kemudian juga sunnah juga 3 kali, ya. Ya, yang pertama itu wajib dan yang 2 kali itu sunnah dan juga doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ayo baca bareng-bareng doa astagfirullah. Hah? Ayo doa astagfirullah gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh.